Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, dan kita pun juga hadir di majlis Raudhatul Syabab. Ini milad yang ke-6, mudah-mudahan makin berkah, makin makmur, dan Allah taala insyaallah memberikan kesehatan, afiat, keberkahan kepada guru kita Kiai Haji Misbah Umar dan segenap para masyayikh, para kiai, para gus, para muallimin, para asatidzah, para guru-guru, para santri, para pengajar, dan juga para tokoh masyarakat, pimpinan pemerintahan, dan juga Bapak Kapolres, dan semua yang hadir tempat ini, baik dari Polri maupun TNI, dan juga pimpinan masyarakat setempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar. Lantas juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa makarimal akhlaq, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, yang mana itu merupakan ciri keilmuan. Hingga dikatakan al-ilm yahtifu bil amal fa in ajabah wa illa irtahal. Ilmu memanggil, membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Kalau yang punya ilmu tersebut menjawab ajakan ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan makin berkah, makin manfaat, makin melekat. Tetapi kalau tidak diladeni ajakan ilmu tersebut, maka ilmu itu keberkahannya, nurnya, sirnya akan pergi meninggalkan orang itu. Hanya huruf dari ilmu yang tersisa pada diri orang tersebut. Sebab ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, dan ilmu adalah akhlak, ilmu dengan pengamalan. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh, wa in turid an tahya falzam lima fil ihya, ilmu jami' nafi' wan nur fihi sati'. Ilmu itu adalah dengan pengamalan. Makin diamalkan, itu ilmu makin bertambah, makin berkah. Ilmu kalau diamalkan berkah. Al-ilm yazid bil infaq wal mal yanqusu bil infaq. Ilmu kalau kita keluarkan, kita berikan, maka yang kita punya makin bertambah, makin matang, makin berkah. Tetapi kalau harta, kalau kita keluarkan, makin berkurang harta tersebut. Al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu yang jaga kita, sedangkan harta kita yang harus jagain harta tersebut. Bukan harta yang jaga kita, kita yang menjaga harta. Tapi ilmu yang akan menjaga kita. Ilmu itu kalau diamalkan yazku, semakin bercahaya, semakin bertambah, semakin berkilau. Dan juga ilmu itu dengan amal, dengan praktek, dengan pengamalan, dengan sikap, dengan akhlak, dengan budi pekerti. Dikatakan oleh Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i bahwasanya ilmu itu adalah, dikatakan tentang tasawuf, at-tasawuf khulug, faman izdada alaika fil khulug faqad izdada alaika fit tasawuf. Orang ribut tentang tasawuf, dijawab tasawuf itu adalah akhlak. Orang kalau nambah akhlak berarti nilai tasawufnya juga bertambah. Barang siapa yang mengklaim tasawuf tetapi enggak punya akhlak, maka itu nol besar, palsu, penipuan. Begitu juga ilmu dengan pengamalan, dengan praktek, dengan takut kepada Allah. Al-ilm khasyah kulluh. Ilmu itu rasa takut kepada Allah.
Barang siapa yang ilmunya tidak mengandung takut kepada Allah, tidak menambah takut kepada Allah, enggak menanamkan rasa takut kepada Allah, maka itu bukan ilmu, itu racun. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, mereka yang punya ilmu. Barang siapa yang kenal takut kepada Allah, dia takut. Takut matanya ngelihat yang haram, takut telinganya mendengar yang haram, takut mulutnya berucap yang haram, takut melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut mengganggu muslimin, bukan karena takut kepada makhluk, bukan karena takut kepada aparat, tetapi semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia tidak mau mengganggu orang lain, ataupun mencaci, ataupun memaki, ataupun menyebarkan hal-hal yang diharamkan. Waliyadzubillahi min dzalik. Ilmu dengan amalan, dengan hal, dengan sikap, dengan perbuatan. Ilmu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mau tahu orang yang berilmu? Orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat para ulama-ulama yang terdahulu, mereka itu dikenali ilmunya bukan dari jidal, bukan dari debat, bukan dari adu argumentasi, bukan itu. Dikatakan bahwasanya al-ilmu bil amali yazku bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Ilmu enggak dinilai dari pandainya seseorang berpidato, berorasi, enggak di situ dilihat ilmu. Enggak dilihat dari pandainya seseorang berjidal, adu debat di televisi, oh dia hebat. Enggak dinilai dari situ ilmu. Tapi ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah. Takut berucap yang haram, oh dia alim. Dia takut melihat yang haram, dia alim. Dia takut melakukan tindakan yang haram, nah ini orang yang alim. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat dari para ulama-ulama yang terdahulu, banyak di antara para ulama, di antara mereka ilmunya banyak, tetapi banyak di antara orang berilmu bukan tukang pidato, bukan ahli ceramah, bukan ahli debat, bukan ahli jidal, tapi dia ilmunya luar biasa. Dari apa ilmunya tersebut? Nampak dari rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kitab yang dia pelajari, yang dia kaji, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kita mengenal sosok di wilayah sini, nggak jauh dari tempat ini, ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar di Bandawasah, yang mana beliau tinggal di situ, yang dikubur akhirnya di Surabaya oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Habsyi, wa fulan wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sini, dan banyak para ulama, para masyayikh, para kiai pun juga dari pendiri pondok pesantren ini. Banyak di antara mereka itu yang kita kenal masyayikh tersebut bukan tukang pidato, bukan penceramah. Bahkan dulu para habaib di Indonesia ini, mereka banyak, semuanya ulama, tetapi yang tukang pidato nggak banyak. Itu zaman kakek saya yang tukang pidato cuma kakek saya satu, dia aja, Al-Habib Salim bin Jendan. Hadir di mana-mana, ulama banyak, habib banyak, yang pidato cuma dia. Pembicaranya satu, dia yang berpidato. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Tetapi bukan mentang-mentang tidak pidato dia nggak punya ilmu, enggak. Ilmu tidak dinilai dari kepandaian, kepiawaian seseorang di dalam berpidato, berargumentasi, berdebat, berjidal, tetapi dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang istiqamah. Dikatakan di antaranya Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, sahib kitab Bughyah Mustarsyidin, fatwa. Dia punya fatwa kitab Bughyah Mustarsyidin. Tadi maulid yang kita baca, maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtud Durar. Nah itu Al-Habib Ali dengan Al-Habib Abdurrahman ini agraan, sahabat, satu level semuanya. Beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan, semuanya ini satu level. Itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur dikenal tentang keilmuannya dan ketagwaannya. Tahu dilihat dari ilmunya dari mana? Istiqamahnya beliau. Beliau selama 40 tahun
tidak masuk waktu sholat fardu, melainkan dia sudah ada di masjid, sudah dalam keadaan berwudu, sudah ada di masjid, dan dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang jadi imam. Loh, kenapa? Kalau orang kita bilang, oh ini namanya serakah. Bukan serakah. Indana fil fiqih, ada Imam Abdurrahman al-Masyhur, ulama besar, dikenalnya mufti Diyar Hadramiyah, mufti Hadramaut. Kitabnya sampai nyebar kemana-mana keilmuannya. Hadzal Imam Abdurrahman al-Masyhur, beliau ini adalah orang yang paling mengerti tentang berbagai macam ilmu, tentang fikih, tentang falak. Dia pun juga ahli falak. Dia membuat di zaman tersebut, dia membuat tagwim, perhitungan masuknya waktu sholat untuk 100 tahun. Itu sampai dia beberapa tahun dia tinggal ya di puncak gunung, ya bolak-balik ke sana itu untuk membuat jadwalnya itu tepat. Imam Abdurrahman al-Masyhur, dia orang yang paling mengerti tentang waktu. Seorang ahli falak, ya, dia tahu waktu-waktu sholat, dan dia bikin tagwim daripada waktu tersebut. Itu dikatakan bahwasanya hingga dia yang adzan, sebab orang yang adzan itu adalah orang yang ngerti waktu, yang tahu waktu. Al-muadzin amin, begitu. Kemudian juga setelah itu, wal imam dhamin, kata Rasulullah. Al-muadzin amin, wal imam dhamin. Muadzin dia adalah orang yang terpercaya, yang diamanatkan tentang waktu. Wal imam dhamin, imam dia yang menjamin makmumnya. Orang yang azan dia yang ngerti waktu, sehingga dia yang azan. Dan dia juga yang qomat, sebab yang paling berhak untuk qomat adalah yang azan. Kalau ada orang lain dia nggak azan terus dia qomat, wah dia nyuri haknya orang. Izin dulu sama pemiliknya. Mau qomat kan dia yang azan, bukan ente yang azan. Ente mau qomat minta izin kepada yang azan, begitu. Kemudian juga orang mau qomat nggak bisa sembarangan qomat, izin dulu kepada imam. Mau qomat, azan itu perintah waktu. Waktu sudah perintahkan azan, azan. Tapi kalau qomat itu bukan perintah waktu, perintah imam. Imam suruh qomat, nah baru dia qomat. Imam belum suruh qomat, jangan qomat dulu. Kalau dia qomat, imamnya nggak ada, nah terus siapa yang mau sholat? Nah, sehingga qomat itu adalah dengan perintah imam. Dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang jadi imam. Mengapa dia yang jadi imam? Sebab ya ummukum agra'ukum lil Qur'an, yakni afqahukum. Yang menjadi imam kalian dalam salat adalah agra'ukum lil Qur'an, yang paling ahli di dalam Al-Qur'an, yakni yang paling alim, yang paling banyak keilmuannya. Sebab dulu di zamannya sahabat, orang keilmuan seseorang dinilai dari berapa banyak Al-Qur'an yang dia miliki. Kalau ada orang dia punya Al-Qur'an hafal 100 ayat, ketahuan ilmunya segitu. Ada yang hafal Al-Qur'an 1000 ayat, ilmunya segitu. Ada yang hafal, sehingga orang yang paling alim yang hafal Quran full. Sebab mereka tidaklah hafal suatu ayat Al-Qur'an, melainkan mereka tahu asbab nuzulnya. Dan mereka pun juga tahu ini ayat tentang apa, tafsirnya apa, dan hukum yang terkandung di dalamnya dari beragam keilmuan. Sehingga orang kalau tahu satu ayat, dia tahu ilmu yang terkandung dalam ayat tersebut. Kalau tahu 10 ayat, dia tahu 10 kali lipatnya itu. Dan begitu seterusnya. Keilmuan seseorang dilihat dari ayat yang dia hafal. Itu zaman dulu begitu. Yakni makna ya ummukum agra'ukum lil Qur'an, yakni afqahukum, yang paling faqih, yang paling mengerti di dalam agama. Sehingga beliau yang jadi imam, dia yang azan, dia yang qomat, yang jadi imam. Al-Imam Abdurrahman al-Masyhur selama 40 tahun nggak pernah luput. Tahu kalau dia yang azan, dia yang jadi imam, dia yang qomat, dia sudah ada di masjid sebelum masuknya waktu sholat. Artinya nih selama 40 tahun tidak pernah luput. Dan beliau 40 tahun nggak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Sebab dia yang jadi imam. Nggak pernah luput sholat jamaah selama 40 tahun. Ilmu tuh kayak begitu. Nggak luput sholat jamaah, nggak luput takbiratul ihram bersama imam, nggak tinggal dari masjid. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih
itu ketika beliau bercerita tentang para ulama salaf pendahulunya, keadaan para ahli ilm, dan mereka banyak udah meninggal dunia, itu beliau dalam syairnya mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ali rasulillahi aktsaruhum wa min al abi fadlinil akhyar wal khutaba. Sungguh saya kehilangan orang-orang mulia, bukan satu bukan dua, banyak orang-orang mulia yang mana mereka ini seumur hidupnya nggak pernah lepas dari ilmu, dari zikir, dari kitab. Kerjaannya ilmu, zikir, buka kitab, majelis taklim, dakwah, mengajar, ibadat, itu kerjaannya. Waktu malam mereka bersujud. Di khalwatnya mereka menangis untuk Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah taala. Buat mereka hal-hal yang sulit dalam perjuangan, dalam ibadat, buat mereka itu adalah suatu hal yang manis. Radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak dari mereka itu dari keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad, ahlul bait, ataupun para pecinta mereka, baik itu dari al Abi Fadl ataupun dari al Khatib ataupun dari masyayikh, dari kiai yang banyak menyebar di bumi Indonesia ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Ilmu itu, nah seperti itu. Sampai dikatakan hadal Imam Abdurrahman al-Masyhur, seorang allamah, ulama yang 40 tahun gak luput sholat jamaah, gak masuk waktu sholat, melainkan dia udah ada di masjid, dia adzan, dia qomat, dia juga yang jadi imam. Itu berlalu 35 tahun atau 40 tahun. Itu ketika sehabis sholat isya, dia sholat ba'diyah isya. Kita kalau ba'diyah isya baca surat apa? Kuliah sama kulhu paling. Lakin hadal Imam Abdurrahman al-Masyhur selama 35 tahun ba'diyah isya, yang dia baca rakaat pertama surat Alif Lam Mim Sajdah, dan rakaat kedua surat Tabarak tiap malam. Ini bukan hal yang sulit, hal yang simpel, yang sangat mudah sekali. Surat Alif Lam Mim Sajdah paling 3-4 menit atau 5 menit, surat Tabarak juga paling 2-3 menit. Dan kita lihat sendiri masyayikhna, guru-guru kita, banyak di antara mereka yang sampai sekarang ini ngamalkan itu. Ba'diyah isya, dia sholat 2 rakaat ba'diyah isya. Rakaat pertama setelah Fatihah Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua surat Tabarak. Hal yang simpel, hal yang mudah. Seperti katsir min masyayikhina Al-Habib Umar bin Hafidh yang kita saksikan sendiri, dan banyak para ulama yang melakukan hal-hal yang demikian. Ini udah amalan yang biasa bagi mereka. Tetapi inilah kita di sebuah zaman di mana sesuatu yang biasa di zaman kita seolah-olah itu hal yang gharib, hal yang aneh, hal yang luar biasa. Padahal seharusnya itu adalah hal yang biasa di kalangan para ahlul ilm melakukan hal yang demikian. Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, seorang ulama besar, itu 40 tahun yusallil fajr bi wudu'il isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Artinya habis sholat isya itu dia nggak tidur, ibadat, lain ngajar, lain dakwah, lain ibadat, lain ngaji, lain tahajud, sampai subuh. Sholat subuhnya itu dengan wudu isya. Habis subuh nggak tidur, duduk wirid zikir sampai isyraq duha, nah baru dia istirahat sejenak di situ. Radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dulu tuh ada beberapa orang anti kepada para ahli tasawuf. Dibilang, kenapa kamu anti kepada ahli tasawuf? Dibilang, mereka ahli tasawuf banyak makan, terus, dan mereka banyak kawin. Kemudian, dan mereka itu banyak tidur. Ini menurut pandangan mereka. Sebab almar'u aduwwun ma jahil. Seseorang adalah musuh dari sesuatu yang dia nggak tahu. Wala tagfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong sesuatu yang kamu nggak ngerti, yang kamu nggak tahu. Maka dijawab, kamu nggak boleh anti kepada ahli tasawuf.
Kamu bilang mereka banyak makan, banyak tidur, banyak kawin. Ketahuilah, kalau kamu lapar seperti mereka lapar, kamu juga bakal makan seperti mereka. Mereka banyak puasa. Nanti ketemunya pas mereka lagi lapar-laparnya, malam hari waktunya buka, ya jelas makannya banyak. Nah, kalau kamu lapar seperti mereka lapar, kamu akan ikuti mereka. Kamu akan makan seperti mereka makan. Terus mereka banyak tidur. Kalau kamu tahajud seperti mereka tahajud, kamu juga bakal banyak tidur. Nanti datangnya pas pagi dia lagi istirahat, malam gak tidur. Ngapain gak tidur? Ngobrol, rokokan. Lah, malam mereka tahajud. Kesibukannya mereka itu malam antara sujud, antara tangisan, antara tilawatul Quran. Sayyidina Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga lil ilm, sepertiga lil naum, dan seperti untuk tidur, dan sepertiga lagi untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Dibagi waktunya 3 bagian. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Kathir di antara para ahli ilm seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, begitu juga Imam Ali Zainal Abidin, begitu juga Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang kalau malam hari itu amalan mereka itu tahajudnya mereka 1000 rakaat. 1000 rakaat tahajud. Ulama seperti itu. Bahkan pejabat zaman dulu. Ada pejabat zaman dulu itu ada namanya Sultan Ibn Rashid, Abdullah bin Rashid. Ada Sultan Ibn Rashid, itu beliau setiap malamnya tahajudnya 100 rakaat. Itu pejabatnya. Dan beliau Sultan Ibn Rashid ini itu dia hafal Quran. Dan juga dia hafal Sahih Al-Bukhari. Tiap malam tahajudnya 100 rakaat. Dan dulu para salatin, para pemimpin, para pejabat, para sultan di Hadramaut, itu mereka berbangga. Berbangga apa? Berbangga pemasukan negeri kita paling banyak. Bukan. Mereka berbangga, alhamdulillah di negeri kita ini enggak ada 3 hal. La yujad indana haram, wa la yujad indana sarig, wa la yujad indana muhtaj. Di negeri kita ini tidak ada 3 hal. Tidak ada hal yang haram, dan tidak ada pencuri di negeri kita, dan tidak ada fakir miskin yang meminta. Mereka belum meminta udah dicukupin hajatnya oleh para hartawan. Berbangga, alhamdulillah di negeri kita ini nggak ada 3 hal. Itu kebanggaan mereka. Para ulama, kesibukan mereka begitu. Yang sibuk dengan ibadat, yang sibuk dengan zikir, yang sibuk dengan keilmuan, yang sibuk dengan dakwah, radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Abi Bakar bin Salim itu dia sholat subuh dengan wudu isya. Dia memilih dalam setahun 3 bulan, waktu yang paling panas di timur tengah sana. Di musim yang paling panas, apa yang dia lakukan selama 3 bulan? Dia puasa 3 bulan berturut-turut, hanya berbuka dengan 1-2 butir kurma muda. Dan itu yang dia lakukan. Hanya 2-3 butir kurma muda, dia berbuka puasa begitu, lanjut lagi puasanya. Selama 3 bulan berturut-turut. Apa yang mendorong dia dengan hal yang demikian? Ilmunya. Itu dikatakan jangan ingkar kepada mereka ahli tasawuf. Kamu bilang mereka banyak tidur, kalau kamu tahajud sebanyak mereka tahajud, kamu juga bakalan seperti itu. Banyak tidur juga. Kalau kamu puasa seperti mereka puasa, seperti mereka kelaparan, kamu pun juga bakal makan seperti mereka makan. Bilang, kenapa mereka kok banyak menikah? Dikatakan, kalau kamu jaga mata mereka dari yang haram, kamu jaga diri dari perbuatan haram, seperti mereka jaga diri dari perbuatan haram, ya kamu juga bakalan seperti mereka juga. Begitu. Akan tetapi, ya itulah, habis untuk melihat yang haram, untuk menyentuh yang haram, untuk melakukan yang haram, waliyadzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, apa kaitannya Raudhatul Ulum dengan Raudhatul Syabab? Sebab ilmu itu didapatnya di masa muda. Di masa muda ini, pemuda adalah usia produktif untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Itu dikatakan wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang kehilangan belajar ilmu agama di masa mudanya, maka ya takbir 4 kali dah. Salat apa yang takbirnya 4 kali? Salat jenazah, takbirin 4 kali. Orang kalau nggak nuntut ilmu ya takbirin 4 kali. Ada mayit nggak peduli kepada ilmu. Hayatul fata
bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan pemuda itu dengan ilmu, dengan takwa, ilmu dan takwa. Kalau dia nggak ada ilmu, nggak ada takwa, itu bukan orang hidup, tidak dianggap keberadaannya dia. Sampai dikatakan oleh Imam Muhsin bin Alawi As-Saggaf, ulama besar di zaman dahulu, Syekh Syuyukh, Imam Wadil Ahqaf, itu beliau bilang, barang siapa man fatahu al-kitab fala yafutuhu al-mihrab wa man fatahu al-mihrab fala tafutuhu al-adab. Barang siapa yang luput darinya Alkitab untuk berkecimpung dalam kitab, dalam keilmuan, dia nggak punya kesempatan, bukan ahlinya untuk menggeluti ilmu kitab, maka ada alternatif kedua, jangan sampai luput darinya untuk menjadi orang yang memakmurkan mihrab. Nggak bisa sibuk dengan kitab, sibuk dengan mihrab, yakni dengan ibadat. Perbanyak ibadat, perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak sholat, begitu. Ibadat pun juga cuma sekedarnya, nggak bisa menjadi ahli ibadat, nggak bisa 1000 rakaat, nggak bisa 200 rakaat tahajudnya, nggak bisa puasa seperti mereka puasa. Fala tafutul adab. Paling tidak kalau dia bukan ahli ibadat, maka jangan sampai luput darinya adab dan akhlak. Tetapi la kitab wala mihrab wala adab, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Dia telantarkan salat, dia ngikutin syahwat, terjeblos dalam ghayy, dalam penyimpangan, dalam penjajahan nafsu, dalam neraka, waliyadzu billahi min dzalik. Sehingga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, punya hubungan kepada orang-orang mulia. Ada yang punya hubungan darah, ada juga yang punya hubungan keilmuan, punya hubungan kepada ulama-ulama besar, baik yang mungkin keturunan ataupun juga hubungan keilmuan, sanadnya nyambung kepada tuh ulama-ulama besar. Maka hubungan ini harus kita syukuri. Syukurinya bagaimana? Dengan kita berjalan di jalannya mereka, ikut di jalannya mereka, melazimkan jalannya mereka. Dan sahib ratib al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad jumpa dengan satu orang, dia salaman, Allah Haddad, dia tanya, man, siapa ini? Jawab, ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan, saya fulan, putranya Syekh fulan ulama, putranya Syekh fulan kakek saya, dan Syekh fulan leluhur saya. Ini keluarga keilmuan, keluarga ulama. Imam Al-Haddad diam dan dipegang tangannya, ya hadza kun mithal abik au jaddik au salafik wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wala syai' fi magsurah. Wahai fulan, jadilah engkau seperti ayahmu atau kakekmu atau salafmu, leluhurmu. Kalau tidak, kamu cuma kostum, jubbah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Jadilah seperti mereka. 3 hal. Mereka, leluhur kita, guru-guru kita, mereka memadukan 3 hal. Mereka adalah orang yang ahli dalam keilmuan, ahli dalam ibadat, ahli di dalam adab. Kita nggak bisa menguasai keilmuan, jangan luput untuk berkuasa dalam peribadatan. Peribadatan kita bukan ahlinya, adab. Jalankan adab, jalankan akhlak. Adab mereka dan akhlak mereka kita jalankan. Perangai mereka, itu yang kita jalankan. Adapun ilmunya enggak, ibadatnya juga enggak, akhlaknya juga enggak. Itu katanya Al-Habib, Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Udah masuk Jember belum Habib Salim Syatiri? Keliling sini daerah Jawa Timur beliau. Pernah datang ke Jember Al-Habib Salim Syatiri rahimahullah rahmatul abrar. Mata'ana insyaallah bi syuyukhina al-baghin al-mawjudin insyaallah. Tawil amar wa afiyah. Hadza Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri. Itu beliau menukil dari ucapan para salaf dan guru-guru beliau, keturunan orang mulia itu punya 3 pilihan.
keturunan atau murid orang-orang mulia, mereka punya 3 pilihan. Apa pilihannya? Imma sabik, wa imma lahik, wa imma mahik. Sabik artinya ngebalap, membalap melewati pendahulunya, lebih dari guru-gurunya. Siapa di antara mereka yang bisa ngelebihin guru-gurunya? Ada. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, sahib ratib. Ana ad'u man da'ani hakadha hukm al-qadhiyah fi umumin la khususin. Saya mengajar orang yang dulu ngajar saya. Orang yang dulu ngajak saya ke jalan kewalian, kini saya ngajak dia ke magom yang lebih tinggi. Saya menjadi guru atas orang yang dulu saya berguru kepadanya. Secara umum, artinya ada orang-orang tertentu khusus yang tetap guru-gurunya beliau. Tetapi ada guru-gurunya yang umum, dia pun melampaui mereka. Sampai dia bilang, laulal adab, la qultu anni min ahl qarn tsani. Kalau bukan karena adab, saya bakal bilang saya pantasnya hidup di abad kedua, abadnya zamannya tabi'in, zamannya tabi'in. Terus dia bilang bahkan di abad pertama zamannya tabi'in. Tapi kalau bukan adab, saya bakal bilang saya ini pantasnya hidup di zaman sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencapaian yang tinggi mereka yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Haddad, sahib ratib yang hidup 308 tahun yang lalu, wafatnya 308 tahun yang lalu. Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid, wafatnya 107 tahun yang lalu. Ini 106 tahun ya. Tahun berapa berdirinya? 1912 ya. Sekarang kita tahun 2019. Berarti udah berapa tahun tuh? 107 tahun. Masya Allah, ini pondok berarti sama dengan halnya Habib Ali Habsyi, 107 tahun. Ada Imamul Haddad hidup 307 tahun yang lalu, 307 tahun yang lalu. Itu kalau dia pulang ngaji, habis dari TPA, habis belajar Al-Quran, umur masih 10 tahun atau 15 tahun, sekitar 10 tahunan umurnya, dia mampir sholat di Masjid Ba'ali atau di Masjid Magalid. Di situ dia sholat di waktu duha. Pulang dari TPA, mampir ke masjid, sholat di waktu duha, ya sekitar 200 rakaat. Umur 10 tahun, sholatnya 200 rakaat. Dan dia berbuat menjadi penguasa di dalam ilmu, di dalam ibadah. Banyak di antara para salaf kita, para ulama kita, mereka itu wulida bitarim, hafizal Qur'an al-azim, qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Itu kalau kita baca manaqib mereka itu di Masyarawi, di situ tuh setiap matan fulan bin fulan bin fulan bin fulan, orang soleh, keturunan orang soleh, keturunan ulama, yang dia dilahirkan di kota Tarim. Dan dari kecil dia sudah hafal kitab Al-Quran Al-Karim. Dia belajar kitab pencapaian keilmuannya. Dia mencapai pelajaran peringkat kitab Tanbih dan kitab Muhadzab. Dia habis itu hafal. Wa ta'addaba bi abih, dan dia ngambil adab, mengikuti adab leluhurnya salaf. Dan begitulah. Wa kana Imam Syekh Umar Nahdar termasuk orang yang hafal kitab Muhadzab. Hafal kitab Muhadzab karangan Abu Ishaq Syirazi. Wa kadzalik al-Imam Syekh Habib Bakr bin Salim, santri pertama yang belajar sama dia kelas 1-nya, tahu baca kitabnya kitab apa? Kitab Minhajut Talibin lil Imam An-Nawawi. Itu man haggag kitab Minhaj, udzin lahu bil fatwa bil ifta. Indana dalam mazhab Syafi'i, orang kalau dia mentahqiq Minhaj, itu diizinkan untuk menyampaikan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Fatwa itu dari mana? Fatwa bukan dari otaknya diambil, tetapi dari merujuk kepada fatwa ulama yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Hakadha, yang hafal Minhaj, yang hafal Muhadzab, yang hafal Tanbih seperti Imam Nawawi. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu dulu beliau mengatakan bahwasanya la yakun talib ilm man lam yahfaz zubad fil fiqh wa lam yahfaz alfiyah fil nahwu. Nggak pantas disebut santri, tidak pantas disebut santri kalau dia nggak hafal
fikihnya tidak hafal kitab Zubad, karangan Ibn Ruslan, dan nahunya tidak hafal kitab Alfiyah Ibn Malik. Kalau dia nggak hafal dua kitab ini dalam fikih nahu, jangan ngaku santri dulu. Tapi ya ngakunya apa namanya, pecinta santri, insya Allah, ngikutin santri. Bahkan dulu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu beliau mengatakan la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala salatil jamaah wala ala qiyamil lail. Jangan ngaku santri, nggak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak sholat jamaah dan nggak bangun malam, nggak tahajud. Jangan ngaku santri, nggak pantas ngaku santri, katanya beliau. Mereka itu, Al-Habib Salim Syatri bilang, keturunan atau murid orang soleh, 3 hal, 3 sikap. Dia punya pilihan itu 3 hal. Imma sabik, membalap, mengalahkan guru-gurunya. Seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Habib Bakar Al-Admi, Abdullah Al-Idris, fulan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, kathir. Di antara mereka Hasan bin Saleh, Idris bin Umar, Abdurrahman As-Saggaf, Faqih Al-Muqaddam, Masya Allah. Membalap generasi di atasnya. Wa imma, gak bisa membalap mereka, lahig, ngikut di belakang mereka. Gak bisa mencapai derajat leluhur ataupun juga guru-gurunya, tetapi dia ngikut di bawah mereka, tapi ngikut di jalannya mereka. Lahik, orang kalau ngikut, kullu man salak ala darbi wasol, yang jalan di atas rel insya Allah sampai. Begitu para guru-guru kita, salaf kita, mereka dengan gerbong kereta api, mereka jalan kereta api super cepat. Nah kita nggak punya kereta api, kita jalanlah dengan mobil, ikut di rel kereta api, atau dengan sepeda, atau jalan kaki di rel itu. Jangan kita cari jalan yang lain, menyimpang. Kalau kita menyimpang, kalau kita ketinggalan, nggak nyampe. Tapi kalau kita ada di rel, nanti ada rombongan gerbong salaf kita lewat lagi di situ, ngelihat kita jalan kaki, ayo ikut, disampaikan kepada mereka. Lahik, ngikut di belakangnya mereka. Fakullu, dalam apa Jauharatul Tauhid, fakullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti para salaf, dan keburukan di dalam bid'ah yang dilakukan para khalaf. Bid'ah itu apa? Bid'ahnya para khalaf menyimpang dari jalannya mereka. Nganggap saya punya sesuatu yang baik, lebih baik daripada ayah, leluhur atau guru-guru saya. Waliyadzubillahi min dzalik. Ikut di jalannya mereka, jangan menyimpang dari jalan mereka para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Lahik, ini bakalan ngikut. Atau pilihan yang ketiga, apa pilihan yang ketiga? Mahig. Tahu apa mahig? Mengikis habis. Falas, tidak tersisa la ilmu wala amal wala adab. Hatta adab nggak ada. Kita dulu kalau datang ke wali-wali zaman dulu, datang ke Kiai Fulan, datang ke Kiai Hamid, datang ke sini, Masya Allah, kita ketemu mereka ini, kita dapetin mau ilmu, mereka bakal sampaikan. Tanya tentang ilmu apapun, mereka punya. Mau ilmu, ada pada mereka. Mau kewalian, ada kewalian pada mereka. Habib Muhammad Mahbar, Habib Soleh Tanggul, Masya Allah, kewalian ada pada mereka. Mau adab, ada pada mereka. Mau kedermawanan, mereka tuh dermawan, Masya Allah, berinfak luar biasa. Syekh Abu Bakar bin Salim itu tiap hari dia membuat 1000 porsi makanan untuk jamu orang tiap hari. Al-Imam Ali Zainal Abidin tiap hari itu, tiap malam ada lebih dari 300 rumah yang beliau nafkahi. Begitu juga Al-Faqih Al-Muqaddam itu tiap hari dia menafkahkan satu zir, satu gentong sekitar 600 atau 700 kilogram kurma setiap harinya, tiap hari. Radhiyallahu anhum ajmain. Mau kedermawanan ada pada mereka, mau kewalian ada pada mereka, mau berkah ada pada mereka, mau ilmu ada pada mereka, mau ibadat mereka ahlinya ibadat, mereka ahlinya ilmu, kewalian pun juga ada, doa juga ada, berkah juga ada, duit juga ada, berinfak. Wah, amma sekarang ilmu nggak ada,
Mau tanya lihat ibadatnya, lah subuhnya telat. Mau ngomong tentang sholat jamaah, tahajud 1000 rakaat, begitu subuhnya telat. Oh ini Imamul Haddad sholat duhanya itu di waktu duha 200 rakaat, ada wala sholat duha. Apa yang diharapkan lagi? Mau tentang ibadat gak ada. Begitu. Adab lah, hatta adab. Adabnya pun juga menyimpang dari adabnya mereka. Berucap bukan ucapan salafnya, bersikap bukan sikap salafnya, bukan tindakan para salafnya. Waliyadzubillah, menyimpang jauh dari jalannya mereka. Karena Imam Al-Haddad itu beliau sampai mengeluh. Dia bilang bahwasanya tentang orang-orang yang zaman sekarang ini, zahabu mereka para wali-wali udah pergi zahabu wajaat khulufun khalafu sunnata man tawalla. Para wali-wali udah pergi, udah pada meninggal dunia, udah pada mati, datang penerus mereka, murid atau keturunan yang menyimpang dari jalan mereka. Itu Imam Al-Haddad waktu negur kepada orang-orang yang bernisbatkan kepada kaum salihin, itu dia bilang, "Thumma la taghtarwa bin nasabi, la wala tagna' bikana abi, wattabi' fil hadi khaira nabi Ahmad Al-Hadi ila Sanani." Jangan kamu ghurur, merasa hebat, merasa tertipu. Oh, saya punya nisbah, saya punya hubungan kepada orang-orang soleh, kepada leluhur saya, kakekku, guruku. Lah, jangan ghurur dengan itu semua. Jangan merasa puas dengan ayahku dulu gini, kakekku dulu begini, guruku dulu begini. Laisal fata man gala abi, lakinnal fata man gala ha anadha. Pemuda itu, jagoan itu bukan yang bilang dulu kakekku, ayahku lah, tapi kamu apa? Apa yang kamu lakukan? Itu baru orang hebat, yang ikut jalan mereka. Imam Al-Haddad waktu muji tentang salafnya, dia bilang, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihimi hatta wasada fi ramli. Aku bakal ngikutin jalan guru-guruku sebisaku sampai aku dibaringkan di dalam liang lahatku, sampai aku wafat, sampai aku meninggal dunia, gak bakalan tinggal jalannya mereka sampai mati. Dia bilang ikutin jalan mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, dia bilang hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul hudul mailul furu' az-zakiyah an tariqil usul. Sungguh saya bingung, saya galau. Apa yang bikin kamu galau? Yang bikin saya galau bukan situasi politik, bukan ekonomi yang bikin saya bingung. Ada kecil, remeh. Itu sampai dikatakan mayanggus min dunyak illa biqadar ma nagas min dinik. Biasanya tidaklah terjadi cacat kekurangan dalam perkara duniawi kita, melainkan sesuai kadar kebocoran yang terjadi di dalam agama, dalam akhlak, dalam moral kita. Tapi kalau seandainya urusan kita sama Allah Ta'ala baik, dunia bakal ngikut, bakal baik. Tapi kadang dibikin dunianya berantakan, ketika agama kita berantakan, dibikin dunia kita berantakan. Ta'dib. Itu sampai dikatakan seandainya seseorang ketika dapetin musibah, dapat musibah gangguan dari pihak penguasa. Ketika mereka dapat gangguan dari pihak penguasa, mereka buru-buru merujuk kepada Allah, buru-buru taubat kepada Allah. Nggak terasa Allah bakal berikan pertolongan. Tetapi mereka mencari solusinya. Lah, solusinya adalah dengan berebut kekuasaan juga, solusinya dengan cacian, dengan makian, dengan provokasi segala macam, sehingga yang terjadi keburukan di atas keburukan. Begitu. Dikatakan bahwasanya hayyar bi'aqli, saya bingung. Bingungnya saya bukan urusan politik, bukan urusan duniawi. Tapi yang saya heran, yang saya bingung, yang saya galau, yang bikin saya gundah, gelisah, ketika keturunan orang baik-baik, murid para masyayikh baik-baik, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul, mereka berpaling, menyimpang dari jalan guru dan leluhurnya, jalan salafnya. Kalau dia nggak punya teladan, dia cari teladan lain dari Eropa, silakan.
Dia cari teladan lain. Kalau dia nggak punya teladan yang depan mata, tapi depan mata dia ayahnya, depan mata dia kakeknya, depan mata dia gurunya. Kenapa mau cari yang jauh orang lain? Ini depan matanya dia ini adalah silsilah zahabiyah, rantaian emas yang langsung jalan cepat, jalan tol menuju Nabi Muhammad SAW. Dia masih mau cari jalan tikus. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu beliau bilang, ada muallif Qirtas, Habib Ali bin Hasan Sahib Mashhad, dia bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Barang siapa dia punya unta sendiri, dia punya unta bukan satu, banyak untanya dia. Bukan dia pergi ninggalin untanya ngikut kepada orang lain yang dia nggak kenal, bukan naik unta, jalan kaki. Udah gitu nggak pakai sendal di jalan berduri. Apa yang terjadi? Dia punya unta sendiri. Naiklah untanya, naik di gerbongnya Faqihul Muqaddam, naik di gerbongnya Syekh Abdul Qadir Jailani, naik di gerbongnya para ulama wal awliya was salihin, naik di gerbongnya Al Habib Saleh Tanggul, Al Habib Muhammad bin Ahmad Mahdhar, naik gerbongnya di Kiai Khalil Bangkalani, naik di gerbongnya mereka fulan wa fulan wa fulan, naik di gerbong mereka. Kita punya gerbong sendiri, kita ngikut kepada orang lain jalan kaki, wah nggak jelas nyampenya kemana. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ini jalanan ini, metode ini, ilmu ini agama. Lihat-lihat dari mana kita ambil agamanya kita. Salaf depan mata kita, teladan depan mata kita. Ambil pelajaran dari mereka, ikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau juga mengatakan, man la salak fi tariq ahli tahayyam mudha'. Yang tidak menempuh jalan leluhurnya bakalan bingung dan bakalan tersesat. Bakal bingung. Kalau kita, sehingga dalam situasi, contohnya seperti situasi sekarang ini, hatta orang yang punya keilmuan bingung bagaimana harus bersikap. Dia punya ilmu, dia punya kesolehan, tapi bingung bagaimana harus bersikap. Padahal nggak usah bingung, ente bersikap seperti sikapnya ayah kita, seperti sikapnya kakek kita, seperti sikapnya guru-guru kita, salaf kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempuh sikapnya mereka, ambil akhlaknya mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau melalui kesulitan lebih besar dari kesulitan kita, problem lebih besar daripada problemnya kita, tantangan lebih besar daripada tantangannya kita. Begitu juga para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah. Dulu termasuk pondok pesantren ini dan banyak pondok-pondok pesantren di Indonesia ini berdirinya di zaman apa? Zaman penjajahan. Ada yang berdiri di zaman penjajahan Jepang, ada yang berdiri di zaman penjajahan Belanda. Tetapi walaupun berdiri di zaman tersebut, Masya Allah, keilmuan tetap menyebar, dakwah tetap menyebar. Muslimin gak berkurang, bertambah. Orang makin tertarik ke dalam agama Islam. Sampai-sampai dulu tuh zaman dahulu penjajah Belanda, mereka yang menjajah, kita muslimin yang dijajah. Tapi ma'ruf di dalam sejarah Indonesia ini, itu penjajah Belanda, kaum wanita mereka yang ada di bumi Indonesia ini, kalau mau keluar rumah, itu kaum wanitanya malu kalau nggak pakai kerudung. Keluar rumah kaum wanitanya pakai kerudung, segan malu kepada muslimin yang ada di Indonesia. Padahal mereka penjajah, punya kekuatan, punya senjata, kita yang dijajah, tapi mereka malu kepada muslimin. Oh, muslimin bagaimana sekarang? Yang udah pakai kerudung dibuka lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang terjadi. Dulu ada di Pekalongan itu Imam Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Pernah datang ke Bondowoso juga, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib. Tinggal seminggu di Bondowoso. Undangan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib itu dikenal tegas, ya, dengan istiqamahnya beliau. Dan beliau adalah orang yang paling amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi nahi mungkarnya beliau nggak ada caci maki, santun. Nggak ada caci maki. Sebab makian, cacian bukan nahi mungkar, itu mungkar. Makian dan cacian itu bukan nahi mungkar, itu mungkar.
Kita diperintahkan nahi mungkar, bukan diperintahkan mungkar. Ya. Makian, cacian itu mungkar, bukan nahi mungkar. Jadi jangan salah kita. Nabi Muhammad, beliau amar ma'ruf nahi mungkar, bukan bikin mungkar. Nabi Muhammad nahi mungkarnya Rasulullah tidak mencaci, nggak memaki. Jihadnya Nabi Muhammad nggak mencaci, nggak memaki. Keberaniannya Rasulullah nggak mencaci, nggak memaki. Ghirahnya Nabi Muhammad nggak mencaci, nggak memaki. Nggak ada orang yang lebih keras dari Nabi Muhammad. Asyidda alal kufar, asyaddun nas alal kufar, Nabi Muhammad. Tapi nggak mencaci, nggak memaki. Begitu. Ada Imam Ahmad bin Abdullah bin Talib, beliau adalah orang yang tulus dalam memberikan nasihat. Itu beliau kalau ngelihat orang-orang ada sedikit penyimpangan aja dari jalan salaf, dia tegur. Nggak ragu-ragu untuk negor, untuk nasihatin mereka. Sehingga orang dulu tuh kalau mau ziarah ke tempatnya Imam Ahmad bin Abdullah bin Talib, mau ketemu beliau, Masya Allah, itu mereka udah siapin kain sarung, ke sana pakai kain sarung. Kalau nggak pakai kain sarung ditegur oleh Habib Ahmad bin Abdullah. Terus dia udah siapin kofiah putih. Kalau nggak punya kofiah ditegur oleh Habib Ahmad bin Abdullah. Terus yang nggak punya jenggot dipiara jenggotnya dulu. Sebab dulu tuh lagi ada model panjangin kumis, jenggot dihabisin. Kebalikannya sunnah. Sunnah kumisnya dipendekin, dicukur yang rapi, begitu jenggotnya dipiara jenggotnya. Tapi teratur, rapi jenggotnya. Begitu. Kita pakai jenggot seperti jenggotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teratur, rapi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Mereka itu menyiapkan segala sesuatu. Kalau ada sedikit penyimpangan ditegur oleh beliau, dinasihati oleh beliau. Radhiyallahu anhu arda. Nah, kita sekarang jangan sedikit pun bergeser dari jalannya salaf kita. Saya bukan ahlinya ilmu, tayyib ibadat jangan kurangi. Perbanyak ibadat. Perbanyak zikir, perbanyak puasa, perbanyak berinfak, perbanyak sedekah. Oh, saya ibadat, saya juga nggak mampu ibadat macam-macam. Ya kalau begitu adab, lazimkan adab. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Jaga kebersihan hati kita. Jangan udah ilmu nggak ada, akhlak nggak ada, adab nggak ada, maka sia-sia semuanya. Itu dikatakan ada satu orang mimpi guru-gurunya, mimpi salaf dan leluhurnya. Ketika dia mimpi mereka, dia bilang kepada kakeknya, "Ya ab, ya jad, nikmat salaf antum. Sebaik-baiknya ayah adalah kamu, sebaik-baik kakek adalah engkau, sebaik-baik guru adalah engkau." Maka si kakek dia bilang kepada anak cucunya ini, "Wa bi'sal walad anta." Seburuk-buruknya anak ya kamu, nyimpang dari jalannya saya, bergeser dari jalannya saya. Hakada. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian, ya, sehingga kita diselamatkan dari kebingungan, diselamatkan dari kegalauan, ngikut di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada para masyayikhina, kepada para guru-guru kita, wabil khusus muassis dari pesantren Raudhatul Ulum, dan juga Kiai Misbah Umar diberikan kesehatan, afiah, keberkahan, panjang umur, dan juga para asatidzah, para guru-guru, para habaib diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang menempuh jalan para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, ngikutin akidah mereka, ngikutin amalan mereka, ngikutin akhlaknya mereka. Allahumma la tukhallifna anil syuyukh, anil ulama, anil salihin, alhiqna bis salihin fi dunya fil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim, أمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك هذه المنازل وهذه الديار، احرسها من شر طوارق الليل والنهار. اجعل هذه المنازل منازل تقوى، منازل
منازل الخشية، منازل الرضا، منازل العطاء، منازل العلم، منازل الولاء، منازل النصرة لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل مفاتيح للخير مغالق للشر، واسلك بنا خير المسلك، جنبنا جميع المهلك. على هذه النية كلها صالحة إلى أرواح من تقدم من علمائنا وشيوخنا وناشر الدعوة في هذه الجهة المباركة والدعاة المهتدين، أن الله والدنا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم، خصوصا من عمر هذا المكان أو صلى فيه أو تصدق عليه، ومن علم وأرشد ودرس في هذا المكان. الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة. يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعدها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.